puji syukur kita bukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik ini dengan karunia, rahmat dan hidayahnya kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa salam dan sholawat kita panjatkan kehadiran arwahul muqaddas Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa pula salam yang sekhidmat-khidmatnya kita persembahkan kehadiran arwahul muqaddas yang mulia Ayah Guru, dan kami aturkan salam kami yang sekhidmat-khidmatnya kehadiran yang maha mulia Dia yang sekarang ini berada di tengah-tengah kita. Kami mewakili semua ikhwan di Pulau Bulan Kedua mengaturkan selamat datang di Pulau Bulan Kedua ini. Kami merasa bahwa kunjungan Buya bagi kami, harapan kami dengan hadirnya Buya di daerah yang terpencil ini bisa menambah kemesraan kami, menegakkan kami mohon ampun dan Buya semua dikatakan keponakan. Sekali lagi kami mohon ampun. Tidak hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada dalam meneruskan pagi-pagi itu. Demikianlah Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah, salam yang seharusnya kita sampaikan para sahabatnya dan para keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus wali kota dan jajarannya, ikhwan dan akhwat pengamal Rasulullah yang berkesempatan hadir meluangkan waktu Rasulullah. Kunjungan kita kemari adalah suatu kunjungan silaturahim, yang memang kunjungan itu datang dengan tiba-tiba, karena saya itu baru bisa memberitahu kepada satu surau kalau sudah sampai ke tangga pesawat selalu ada saja yang menjadikan perubahan. Seperti contohnya barusan ini ketika pertama hari Kamis di Medan, hari pertama saja sudah mendaftar 1.000 orang, 350 orang ditolak. Tapi hari itu juga saya berangkat tiba-tiba ke Jakarta, dan di Jakarta ada pula suruh 8 orang, dan saya di situ khotbah Idul Adha, padahal saya telah khotbah selama lebih kurang 3 tahun tidak pernah khotbah. Tiba-tiba saja rencana seminar di Jakarta tanggal 6, tanggal 7, rupanya tanggal 16, tanggal 17 Februari, maka kita berkesempatan ke surau-surau. Semalam baru pula kita putuskan bahwa kita besok berangkat ke Palu, padahal rencana kita hanya ke Samarinda saja. Tentu saja ini adalah suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat bagi kita semua. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan parikatullah secara ilmiah
Tarekat ini sebenarnya adalah ilmiah batin. Karena di seluruh Indonesia banyak kita yang berjumpa dengan ayat satu kita. Tapi di mana daerah getaran keseluruhan itu sama, menunjukkan itu ada batinnya, dan agama itu batinnya. Agama tanpa batinnya itu bisa dipelajari oleh otak. Kalau itulah yang kita andalkan dengan otak, tentunya semua peraturan-peraturan yang dibuat Rasul tidak diikut. Tetapi karena iman kepada Rasul baru diikut. Sekarang agama dan otak ada S1, S2, S3. Kajiannya tetap keluar, ilmu-ilmu baru tetap keluar, tapi perubahan masyarakat tidak terjadi. Kalau zaman Rasul dulu, keimanan dahulu, itulah tarikat ini. Hati dahulu, kepatuhan kita kepada ayat guru yang telah langka dalam agama Islam. Walaupun ini adalah amalan zikrullah, kita tak pernah menanya siapa guru ayat, kita tak pernah menanya apa sekolah ayat, tapi kita yakin itulah yang sebenarnya agama itu. Tapi dalam kesempatan ini ada baiknya juga saya menyampaikan secara ilmiah tentang tarikat Allah yang ada gunanya bagi orang sekalian. Ternyata ada pula slide, maka kita siapkan juga slide tersebut. Kakak-kakak dan abang-abang majelis zikrullah yang berbahagia. Kalau kita berkata tentang tarikat Allah, banyak menimbulkan pro dan kontra. Karena kata-kata tarikat ini zaman Nabi tidak ada. Seperti fikih tidak ada zaman Nabi. Usuluddin, tarbiyah itu zaman Nabi tidak ada. Hanya saja karena ilmu Nabi itu demikian luas, tak semua orang sanggup mempelajari semua ilmu Nabi. Dipilah-pilah itu. Ada fikih, itu saja dipelajari, ada tarbiyah, ada usuluddin. Begitulah namanya tarikat. Tetapi pekerjaannya ada zaman Nabi. Maka itu kalau kita sebut majelis zikir, semua orang mengerti. Karena zaman Nabi ada majelis zikir. Itulah yang kita laksanakan. Karena tujuan daripada majelis zikir ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita telah dekat kepada Allah, baru agama itu bermakna. Mukjizat-mukjizat dalam ayat suci Al-Quran, semua orang bisa membacanya. Orang Kristen yang Yahudi Nasrani bisa membacanya atau orang Arab. Tentu tidak bermakna, tergantung iman mereka itu. Iman inilah yang perlu kita asah, sehingga iman itu menjadi kekasih Allah. Apabila iman itu telah sampai dengan mendekatkan diri kepada Allah, baru bermakna ayat suci Al-Quran dapat menjadi senjata. Maka terjadilah apa yang dimaksud kebesaran-kebesaran ilahi. Seperti yang sudah ayahanda guru kita itu kalau dia itu naik haji ke Mekah, kejadian-kejadian lain akan diterimanya karena beliau adalah seorang hidup di dua alam zahir dan alam batin. Yang kita laksanakan zikrullah menyebut nama Allah karena ada sebahagian sahabat mendengar Rasul berkata, belum dikiamatkan dunia kalau masih ada orang menyebut nama Allah. Ini dilaksanakannya. Kalau diikuti oleh sahabat yang lain, mereka duduk melingkar. Kenapa mereka duduk melingkar? Karena Rasulullah berkata, kalau ada kebun surga, masukilah. Apa itu kebun surga? Itu zikir orang yang melingkar yang menyebut nama Allah. Itulah kedua hal. Yang ketiga, kita memakai imam rohani. Dalil yang memang banyak secara tersirat dalam ayat suci Al-Quran. Yang pertama kita lihat Rasulullah SAW sebagai contoh telah ditakdirkan menjadi Rasul, dipersiapkan dari dalam kandungan bahkan sebelumnya. Waktu dia kecil dia telah dimandikan, dibersihkan dadanya, bukan oleh Allah, oleh malaikat. Setelah itu dia bernyepi diri di gua Hira mencari Allah. Tapi yang datang kepada dia Jibril alaihi salam bila membaca satu ayat. Ayat yang pertama, bacalah Al-Iqra, bukan Allah, tetapi Jibril alaihi salam.
Ini beliau lagi sampai 11 tahun, maka dia Isra Mi'raj yang pertama. Dia ditawari oleh Jibril. Kalau ada pendengaran dan penglihatan, Jibril memberitahu, jangan didengar, jangan dilihat, maju terus. Andai kata Jibril tidak ada sebagai pembimbing, tentunya Rasulullah tidak mendapat bimbingan. Allah memberikan bimbingan tersebut. Itulah Rasul. Antara Rasulullah dengan Allah ada namanya pembimbing rohani. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Bahkan justru Jibril alaihissalam kerjanya adalah menyampaikan wahyu. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu itu secara langsung, tentu Jibril alaihissalam tidak ada kerjaan. Kalau pesan dari Allah melalui Jibril, bagaimana kelak pesan umat kepada Allah? Kalau kita mendengar berbicara dengan saudara kita ke Samarinda melalui telepon, dia menelepon kita, tentu kita menjawabnya dengan telepon tersebut. Itulah yang kita laksanakan. Rasul telah menunjukkan darah Rasul lain. Antara Allah dengan Rasul ada namanya satu unsur lagi yang disebut dengan Ruhul Amin, Ruhul Kudus atau Jibril. Bagaimana pula di zaman sahabat? Apabila sahabat itu akan gugur, selalu Rasul berkata, kalian bersama-sama di surga. Andai kata Rasulullah katakan, kalian nanti di surga tidak bersama-sama, tentu mereka akan tidak mau masuk surga. Begitu juga neraka yang tidak sanggup membakar orang yang beriman. Kenapa dia tidak sanggup? Di dada orang yang beriman ada banyak kekasihnya, yaitu Rasulullah. Banyak sahabat-sahabat ketika dia meninggal dunia, apa katanya? Saya telah dipanggil oleh Rasulullah. Nampak di situ adanya kedekatan yang sangat hebat antara sahabat Rasul dengan Rasul. Sehingga Rasulullah berkata, barang siapa yang bermimpi kepada Rasul adalah bermimpi yang sebenar-benarnya mimpi, karena wajah Rasul tidak dapat ditiru oleh syaitan sekalipun. Kita mengetahui apa yang ada pada Rasul, perbuatan Rasul, perkataan Rasul itu adalah petunjuk daripada Allah. Hal ini nampak kepada kita. Sahabat melaksanakan bimbingan rohani kepada Rasul. Begitu pula dalam dunia metafisis, dalam dunia batinia. Apabila orang menyepi diri tanpa bimbingan rohani, lama-lama orang itu istilahnya jadi orang pandai, mengetahui hal-hal yang jauh, hal-hal yang gaib. Kita mesti mengetahui bahwa manusia tidak akan bisa pandai. Pandangan matanya sudah terbatas, pendengarannya, penglihatannya, penciumannya terbatas. Kalau dia pandai, ada yang memberitahu. Yang memberitahu ini kalau tidak yang apa, ini pasti yang batal. Makanya jadi orang pandai mereka itu tentu dapat unsur yang batal kalau menyukai diri sendiri. Hal ini dibuktikan pula oleh Bapak Letnan Jenderal Azwar Anas, seorang Menko Kesra, sebelum dia jadi Menteri pula Kabinet Pembangunan, 2 kali jadi Gubernur Sumatera Barat. Banyak alim ulama yang dia kenal, ketua Tarbiyah, ketua MJI, segala macam alim ulama. Pada suatu hari dia di Mekah. Karena dia menteri boleh masuk ke Ka'bah. Tiba-tiba dia lihat semua dunia hilang, Ka'bah pun hilang. Hanya ada satu orang. Siapa Anda? Kata Pak Anwar. Saya Nabi Muhammad SAW. Ditanya kepada ulama saya di Indonesia, semua mengatakan beruntung. Pak Anwar beruntung. Tetapi hatinya tetap bertanya-tanya. Akhirnya berjumpa dengan ayah guru kita. Ayah guru kita tersenyum. Masuk tarikat dia, nanti kalau datang yang mengaku Rasulullah, ingat saja diri saya yang bakal pasti lari. Datang lagi, dia teringat kepada ayah guru, lari yang mengaku Rasulullah. Karena ternyata yang bakal takut kepada yang channel Rasulullah sendiri. Lalu mengatakan pada seluruh ulama telah
mengatakan itu bagus. Tepuk tangan untuk ayah dulu. Yang berikutnya Ratu Alamsah Prawira Negara waktu jadi Menteri Agama. Saya mengambil contoh dua saja. Tiba-tiba anaknya yang bernama Kulia Alamsah merasa dalam dirinya ada Tuhan. Ada Tuhan. Kalau ke Mekah pun ada merasa dia ada Tuhan. Oleh si bapak ragu. Saya ingin mengobat anak saya. Apa kata anak Kulia Alamsah? Jangan Pak. Kata Tuhan yang dalam diri saya, kalau saya dibawa kepada kiai-kiai meninggal nanti. Tak percaya Pak Alamsah. Diobatkan oleh seorang kiai, meninggal kiai. Cari kiai yang lain, meninggal. Pak Alamsah ini Menteri Agama. Terkenal semua kiai dan alim ulama yang besar, tetapi dia juga menelpon yang ada dulu. Pak Guru, ini masalah anak saya. Oh, bawa kemari. Tapi kiai sudah banyak meninggal. Oh enggak, itu pekerjaan saya. Kata yang baru. Apalagi saya sudah tidak lama sport. Seperti Muhammad Ali sudah tidak lama bertanding. Lawan saya sudah tak ada lagi. Ini barangkali lawan saya. Ayah guru pun mulai mengamalkan ilmunya. Ayat suci Al-Quran dipersiapkannya dengan cara dan frekuensinya. Datang Pak Alamsah dan keluarganya menginap di Ansor yang buruk itu. Karena anaknya sudah susah kali menginap. Di hotel tak mau lagi dia. Anaknya dibawanya. Diobat oleh ayah dan guru. Akhirnya baik anak tersebut. Apa kata ayah dan guru? Sudah saya persiapkan semua senjata pamungkas saya. Rupanya nggak begitu besar jadi rupanya. Datang pada khalifah-khalifah ayah, bukan lawannya. Tidak besar ayah dan guru, sangat besar. Cuman ayah dan guru maha besar. Itu bukan. Inilah yang menunjukkan kepada kita dalam praktek metafisika pun, kalau tidak ada musik, ada musiknya. Dari tiga hal ini nampaklah kita bahwa hakikat ini berdiri daripada tiga hal: zikir yang berlingkar dan adanya musik. Dalilnya dalil daripada rasul-rasul, dalil daripada sahabat. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Saya malu pada Rasulullah. Saya tak mencintainya. Dalam kamar kecil masih ada dia. Konon lagi kalau dia mau mati. Rasulullah begitu juga ketika dia meninggal dunia. Telah datang sahabatku membawa kamu. Nampak kepada kita dalam kehidupan kenyataan pun, kalau nggak ada musiknya pasti datang musik yang lain. Seperti yang dialami Pak Azwar Anas dengan Alamsah. Maka itu bagi orang yang berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, orang tersebut mesti pernah berjumpa hidup. Kalau kita berjumpa dengan Nabi, mengatakan Nabi, jangan kita percaya, karena kita tidak pernah berjumpa hidup dengan Nabi. Inilah para karuah itu. Diamalkan lagi. Diamalkan oleh dia ini. Bersama-sama oleh para sahabat. Sahabat ini sangat mengasihi Rasulullah. Rasulullah ini selaku pimpinan rohani telah memiliki makam yang tinggi. Apa makamnya itu? Rasulullah ini pernah dikepung musuh. Dikepung musuh yang banyak. Setelah itu oleh Rasul, sehingga perlu ayat suci. Kalau lebih lama lagi pengepungan itu, mungkin banyak di antara kalian yang telah membukar. Begitu beratnya pengepungan itu. Musuh yang jauh lebih kuat dan tersusun. Rasulullah umat ini comot-comot dari mana-mana, yang tak pandai perang. Oleh Rasul diambilnya segenggam pasir pada perang Al-Ahzab. Dilemparnya musuh itu. Besok apa yang terjadi? Datang angin taufan, memporak-porangan landakan kemah musuh. Sehingga oleh tentara musuh menjadi takut pulang kembali ke pangkalan. Waktu itu diambil over oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau yang melempar ya Rasulullah, tetapi aku. Karena Allah yang melempar. Alam semesta tunduk. Kun kata Allah, alam semesta mengikut. Fayakun terjadi. Kalau sudah Allah melempar, maka alam semesta akan ikut.
Ketahuilah, orang yang mengasihi Rasulullah pada hakikatnya mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Rasulullah lama-lama dikasihi Allah. Orang yang marah pada Rasulullah, Allah akan memaklumkan perang pada orang yang melawan Rasul. Sahabat-sahabat yang mengasihi Rasulullah mulai berlaku hukum itu. Dia dikasihi Allah pula, maka dia menjadilah pewaris Rasulullah. Dari jemaah yang turun-temurun, itulah yang terjadi. Maka kaliber daripada seorang mursyid itu mesti demikian, menyalurkan ke atas. Demikian kata yang maha mulia ayahanda guru kita. Ubudiyah sifatnya. Apa kata ayahanda guru kita? Bukan engkau yang melempar ya Rasulullah, tetapi aku kata Allah. Bukan engkau yang berkarya ya Rasulullah, tetapi aku. Sehingga apa kata ayahanda guru kita? Bukan kita yang memimpin tawadhu, ayah guru membilang dirinya, tetapi yang atas. Itu yang terasa pada diri saya anak-anakku. Tepuk tangan kita. Itu tugas ayah anda guru. Panabilah dia dialirkan daripada yang atas. Yang barisan ahli silsilah yang ke atas itu adalah satu kesatuan. Sesuai dengan sabda Rasul, al-ulama warasatul anbiya, mewariskan ilmu Rasul, bukan hanya fikihnya, bukan hanya tarbiyahnya, bukan hanya usuluddinnya, tetapi tentunya juga kerohanian, karamahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah yang berbahagia, akhirnya oleh masyarakat, orang-orang yang berzikir itu disebutnya gurunya. Pada zaman Abu Yazid al-Bustami, lihat amalan siapa? Amalan Sayyid Kuliah. Karena dia orang Sayyid Kuliah. Kepada sampai kepada Abu Khalid Fajwani, amalan mana? Amalan Khwajawaniyah. Ketika sampai kepada Bahauddin Naqsyabandi disebut amalan Naqsyabandiyah. Berpindah ke Baghdad, seorang pengamal yang hebat, Khalid Kurdi, disebut dengan tarikat Khalidiyah. Akhirnya mungkin suatu saat di daerah sini tarikat mana itu? Tarikat Mujibul Amin Bontang dalam masyarakat. Bukan lagi nama Naqsyabandi. Nampak kita nama itu adalah orang yang memberikan namanya, murid yang memberikan namanya kepada amalan daripada gurunya. Yang intinya adalah berzikir menyebut nama Allah, berlingkar dan dipimpin oleh seorang wali mursyid. Maka itu wali mursyid itu tentunya adalah Rasulullah SAW. Kalau tidak ada dia, tentu ada penggantinya yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Berdasarkan itu hadis Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, kata Rasulullah, yang memberikan syafaat di akhirat kelak, bukan tanggung-tanggung itu. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah para anbiya, para syuhada dan para ulama al-nabi. Maka tentunya sebagai kawan rohani kita, imam rohani kita, tentu adalah orang-orang yang sederetan dengan Rasulullah yang disebut dengan al-ulama wal anbiya. Itu salah satu kunci tarikat yang terpenting. Siapa mursyid kita itu? Dalam hal ini kita tentu merujuk kepada ayat dan ibu kita. Syarat-syarat orang mursyid itu banyak. Tadi telah kami katakan, kami secara zahiriyah berbicara secara ilmu pengetahuan. Yang pertama, dicerdikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan main ayah dan guru cerdiknya, walaupun dia sarjana fisika, kimia, atom, tetapi dia bisa menerangkan agama lewat praktek. Nanti dia bilang Jibril alaihissalam begini isyaratnya. Kita baca di hadis memang persis. Itu malaikat maut saya lihat membawa roh satu orang murid saya. Dia membawa kantong. Tak pernah ayah dan guru baca hadis itu. Tetapi besok kita baca kata Rasulullah, malaikat maut membawa kantong untuk menjemput Rasulullah. Ayah dan guru dicerdikan oleh Subhanahu wa taala seperti Rasul dicerdikan. Seorang mutahur umi, tetapi bisa mengeluarkan Al-Quran, undang-undang alam, memimpin negara. Bukan hanya
Khalifahnya, petokonya pun cerdik, sehingga berdiri 523 surau dan 15 surau di Malaysia. Kehebatan abang-abang kita betul-betul itu yang dijadikan Allah karena gurunya maha dijadikan oleh yang maha jadi. Yang kedua, masyhur namanya kemana-mana. Nama ayah dan guru kita itu makin masyhur namanya kemana-mana, dikenal di mana-mana. Baru-baru saat ini kaum Yahudi menyelidiki kehebatan Islam zaman dahulu kala. Islamnya hebat. Zaman Turki dulu Bani Uthmaniyah menguasai dunia. Diselidikinya rupanya pengamal zikrullah. Zikrullah ini bukan barang baru. Tahun 1900 itu penuh di Saudi Arabia. Tarikat kita pun di samping Ka'bah pusatnya di Baitullah. Ulama-ulama kita banyak pengamal tarikat yang mengembangkan Islam di Indonesia, termasuk Ali Songo. Tetapi karena tarikat ini, ini ada yang tarikat ini, nggak bisa tinggal di buku. Dia tinggal di guru. Kalau tidak ada penerus, tarikat mati. Nah ini tarikat. Kalau ilmu agama lain bisa di buku, kalau ini tidak. Tidak ada pengamal yang sidik, silsilah terputus. Nah, karena nggak berkah lagi. Apa kata ayah dan guru kita? Bagaikan tebu yang di ujung sampai di pangkal bentuk serupa, tapi yang di ujung sudah tidak manis. Amalan serupa, adab serupa, tapi bisanya nggak menyenangkan. Nah itulah menurut Yahudi. Mereka melihat, mereka ada seminar di Jakarta, profesor-profesor, karena ada kecenderungan Islam telah mulai kehilangan. Islam telah mulai belajar ilmu tasawuf. Di Saudi Arabia telah boleh tarikat, di Malaysia boleh tarikat. Mereka orang Yahudi ini alih-alih mengadakan seminar tentang tarikatullah, peranannya di masa yang akan datang, supaya tahu Islam. Profesor-profesor yang diikutkan. Akhirnya diambil kesimpulan salah satu, mana tarikat-tarikat yang terbesar di dunia? Nomor satu tarikat yang terbesar di dunia adalah tarikat yang mulia yang ada dulu. Masyhur namanya kemana-mana, disegani oleh kawan dan lawan. Tentu ayah dan guru disegani oleh kawan dan lawan sesuai dengan Al-Hadis dan Al-Quran. Tidak ada yang tidak sesuai. Tarikatullah itu ke dalam, yang kita lakoni keluar itu sesuai dengan syariat Islam. Karena syariat Islam muncul daripada hasil zikrullah Rasulullah. Pengobatan ayah dan guru sesuai dengan ilmu kedokteran modern. Ada pakar-pakar dokter-dokternya. Ini tidak perlawanan, karena ilmu kedokteran juga ada hukum-hukum Allah juga itu. Jadi kalau tidak pilih orang ke dokter sama air tawajuh, ya bukan semuanya metafisik ya. Ada penyakit metafisik, ada penyakit fisik, ada penyakit jiwa. Penyakit jiwa terbagi dua. Pertama penyakit jiwa yang kena gangguan jin. Yang kedua penyakit jiwa kena gangguan kehidupan. Umpamanya keluarga, atasan. Setelah itu mungkin sakit jiwa kena sakit kantongnya. Nah, itu bisa. Tapi itu didoakan ya. Inilah dia sesuai ajaran ayah dan guru itu dengan Al-Quran. Mengambil ilmu dari pola tertentu. Kakek guru kita itu gak tanggung-tanggung, pahlawan nasional, pahlawan yang mendapat bintang, penegak kemerdekaan dan perintis kemerdekaan, ulama terkenal di Sumatera Barat. Di atasnya lagi moyang kita, istilah Medan itu moyang. Gurunya kakek itu namanya moyang. Itu ulama yang besar di Sumatera Utara, mengembangkan agama Islam. Dari orang-orang yang menyembah batu, dia jadikan menyembah Islam. Bukan menurut kita, menurut Institut Agama Islam Negeri. Ini kita di Tarikah bukan karangan-karangan ayat guru saja. Memiliki sejarah yang jelas, sumber yang jelas, bukti yang jelas, keilmuan yang jelas. Mengambil ilmu daripada pola yang tertentu. Inilah kebesaran guru kita, muara yang kita lihat. Setelah itu memberi bekas pengajarannya. Saya hanya mengambil dua contoh daripada Bapak Menteri dan Menteri Agama dan Bapak Menteri Al-Waras yang sekarang bermaksud.
karena dia menteri. Ribuan dan ribuan kasus seperti ini. Mereka itu beriman bukan karena ceramah-ceramah seperti ini. Mereka itu memiliki kehidupan metafisika. Ada yang mengganggunya secara batin. Ada orang yang diturunkan orang tuanya ilmu batin. Pingin dia ke ustaz, nggak selesai. Sama yang ada, kalau soal penerangan mana mau dia? Ustaz banyak menerangkan. Ini diselesaikan ayat dan buku secara batin. Memberi bekas pengajarannya. Bagaimana nggak memberi bekas? Dari Sabang, Aceh sampai ke Jayapura ada surau ayat dan buku. Di apapun di Amerika ada suluk. Di Malaysia ada tempat-tempat suluk. Ada juga mereka yang ada di Australia. Banyak yang nggak bisa berjumpa secara muka, wajah dan wajah, memberi bekas pengajaran. Itulah secara lahirnya. Secara batinnya, seorang guru muslim itu lain tidak. Telah begitu nol, telah begitu kemudian, sehingga telah berlaku bagi dia ayat tadi. Karena ayat tadi bukan untuk rasul, untuk umat. Wa mara minta illa ma walakin Allah arad. Itu banyaklah. Yang penting guru muslim itu secara batinnya. Untuk itu ayah dan guru menyampaikan banyak beberapa isyarat kepada kita. Pertama, saya dulu pernah menjadi ketua BKK, tapi diberhentikan. Ketua BKK itu kepala seluruh ketua BKS, tapi diberhentikan pada tahun 97. Tahun 2000 saya dinonaktifkan dan jadi ketua BKK sampai 2 tahun, sampai tahun 2002 saya disuruh mengabdi di Batu Gingging jadi ketua BKK. Saya jadi kepala Ansor, koordinator Batu Gingging. Di situ saya kenal dengan istri saya itu karena dia mengabdi. Kami jadi koordinator di situ mengurus anak surau. Ketua BKK itu tinggi juga itu, ketua dari semua BKS. Itulah yang kita pengalaman-pengalaman kehidupan kita mengenai ayat dulu tadi itu secara batiniahnya sudah demikian jelas. Ayah dan guru memberikan isyarat kepada kita waktu saya jadi ketua BKK. Ayah dan guru, surah ayah dan guru itu berkembang. Apa kata ayah dan guru? Itu dia yang membuat. Kita tak ikut membuat. Kalau kita ikut membuat, kena kita. Kena kita itu. Dia yang bekerja, kita hanya menonton. Di tempat lain apa kata ayah dan guru? Kita ini adalah orang yang menghambakan kepada Allah, hanya orang yang betul-betul kemudian. Seperti contoh, pernah saya waktu muda dulu naik sepeda saya menyeberangi sebuah jembatan. Jembatan kecil, panjangnya 60 meter, hanya bisa 1 buah bus atau 1 buah truk. Saya masuk ke jembatan itu, menyeberang. Di pertengahan jalan saya lihat ada 6 buah bus dari depan saya, kecepatan tinggi, ingin masuk jembatan tanpa memperdulikan saya. Brutal supir. Tiba-tiba dia lari pinggir dengan rem yang begitu macet, rem yang begitu pakem, sehingga berbunyi rem itu dan debu mengepul. Ayah dan guru bukan main bagai. Takut rupanya bus itu kepada saya. Tiba-tiba ayah dan guru melihat ke belakang. Rupanya di belakang ayah dan guru masuk 6 buah tank wajah panter. Si bos itu takut pada panter, bukan pada ayah. Ini kalau orang takut kepada kita itu bukan karena kita, takut kepada Allah, itu bukan Allah. Begitu juga ayah dan guru kita. Sampai ayah dan guru kita itu berkata, pada suatu saat yang kalian ikut itu sebenarnya sudah nurun ala nuri, saya membawanya. Sampai demikian ayah dan guru kita. Untuk itu datang, kita mesti sempurna ubudiyah, sempurna ilahi atau maksudnya. Ini saya minta ampun kepada ayah dan guru. Karena saya sebut nama dia. Terpaksa saya sebut nama dia karena supaya enak cerita lagi saja. Dilihat orang itu bentuk
kadulnya ya. Tapi kalau dipegangnya sudah 225 juta volt, itu tepuk tangan. Seperti kita megang wayar listrik ya kan? Wayar listrik itu besar, kita pikir wayar listrik juga. Tapi dia enggak, memang bentuknya wayar, tapi yang menyengatnya dari sana. Itulah guru mursyid kita secara batiniah yang betul-betul sempurna menchannelkan ilmu itu. Kita sangat bersyukur karena guru mursyid yang seperti ini sekarang itu tak ada lagi. Pernah satu contoh saya menceritakannya, ini pula di Bontang pula, surau lain saya ceritakan. Pada tahun 1974, ayah anda guru itu ada satu orang pasien, orang besar yang sakit dia kemana-mana. Penyakit dia ini dalam dirinya ada 2 orang. Yang 2 orang ini selalu bertengkar. Satu bilang A, satu bilang B. Artinya begini, lahirnya satu, badannya kembar, rohnya kembar, kan aneh pula. Badannya satu, rohnya 2. Jadi semua keputusannya tetap 2. Ini orang kaya raya menteri tetap 2. Besok hari ini bilang iya, besok bilang tidak. 1 menit bilang iya, 1 menit bilang tidak. Ini bingung semua kekayaannya. Rupanya ini jin yang sangat besar. Ayah anda gampang saja, channel jin itu dipindahkan kepada ayah anda dulu kita. Masuk ke ayah dulu, agak bergoyang ya sedikit. Karena mempengaruhi pula ayah anda dulu. Sedikit saja ayah 1 detik saja datang goyang itu, 1 kata saja ya buat selesai. Berapa kata ayah dulu? Lihat Tuhan, kalau tempat ini bergoyang, siapa lagi ada orang di dunia? Langsung berhenti. Kalau saya berhenti seorang digoyang, tentu tak ada lagi di dunia. Langsung diberhentikan Tuhan. Begitu kehebatan ayah. Padahal yang ditunjukkan memgoyang ayah hanya menunjukkan saja apa yang datang kepada anakku. Ayah sebut begitu langsung berhenti. Apalagi ayah keluarkan ilmunya yang lain. Maka itu ayah ada dulu sebagai seorang wali muslim itu. Waktu dia jalan di Pantura, terjadi 2 kejadian. Yang pertama di pantai selatan. Tiba-tiba orang-orang terkejut, ayah diam. Ayah bilang, berapa menit? Ayah bilang, ada satu makhluk wanita yang besar memberi hormat kepada ayah dulu. Dalam pandangannya yang begitu jauh lebih besar daripada dia. Itulah dia penguasa laut selatan. Beri hormat, sungkem baru dia tinggi. Tetapi ketika dia balik, ekornya itu sepupu mata memandang gak habis-habis. Besar ekornya itu. Sisiknya itu sebesar-besar rumah. Sisiknya saja. Belum lagi apanya itu. Itu takut pada ayah dari dia. Sampai di sana tumpang pula satu pokok besar yang ratusan tahun. Yang besarnya itu kira-kira sebesar truk atau 5 kali truk besarnya, tumbang. Masyarakat lari ke sana. Karena berkata yang tua-tua, kalau ini tumbang ada wali yang lewat. Ada wali yang lewat. Orang semua mencari wali. Ngapain ke sana? Kata ayah perlu lari. Mereka menunggu wali. Ayah bilang, kalau itu saya pun kejar juga ke sana. Padahal yang bilang ini yang wali itu bukan. Ini saya menceritakan dari segi batinnya, itu kaliber guru kita itu. Mesti dia tidak ada tolok bandingannya. Kalau enggak sampai di sana, enggak sampai di sisi ilahi. Bersyukur kita masih mendapatkan wali yang mursyid seperti itu. Ini kita amalkan dengan keras, kita amalkan dengan sungguh-sungguh, kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Abang-abang sekalian yang berbahagia, ayah guru kita telah secara zahirnya telah berpulang, tapi secara batinnya tak pernah berpulang, dan kita tak perlu takut. Karena suatu saat kita memang dipersiapkan untuk berpisah secara zahirnya. Itu memang kawinan hidup. Kita kan nanti pulang. Kita nanti kembali. Jadi memang demikian kawinan hidup. Timbul kita menjadi persoalan kita. Bagaimana kita ini? Ayah guru terkenal sebagai ahli silsilah yang ke-35. Siapa yang ke-36? Bagaimana sebenarnya skop yang ke-36? Ini perlu juga saya sampaikan bahwa tarikatullah ini sebenarnya jauh lebih luas dari masalah 36.
Ini jauh lebih luas dari masalah ketiga prima, ketiga pelana. Bukan itu persoalan ketiga prima. Maka untuk itu saya sampaikan sedikit slide nomor 1 dulu. Mana-mana pilih lagi. Lihat sedikit ya. Kalau perlu geser ada sedikit Pak. Otak ya. Ya, silsilah itu banyak bercabang-cabang. Tapi kita mengetahui ayahanda guru, kita batasi diri kita dari ijazah yang dimiliki ayahanda guru. Ayahanda guru memiliki ijazah dari kakek guru kita di Buayan, Padang. Ini dia turun dari Luka Puput, Bapak-bapak. Saya sudah membeli buka, saya sudah mendalimi sampai berapa ini. Dari ayahanda guru kita turun dari Syekh Sabudin, kakek Syekh Sabudin, Tafsir. Ini kita urut ke atas sampai kepada Abdul Afandi 1930. Yang dari Abdul Majid Tersangka ayat apa? Naik ke atas. Nampaklah dari kita ayat yang ke-35, artinya generasi yang ke-35. Tapi ayat guru dari generasi yang ke-35, dia yang terunggul. Yang ini nenek-nenek ini adalah set dari generasi yang ke-34. Ini dari generasi yang ke-33. Ini dari generasi yang ke-32. Generasi yang ke-31. Ini sama ini, hak-haknya sama. Sama-sama boleh mengangkat set, sama-sama boleh hidup solo, sama yang sana pun sama. Yang ini, hak-haknya semua sama. Ayahanda guru, pada suatu hari, datang ke satu masjid tua yang katanya ada seorang syekh. Yaitu ini, saya mau ke Syekh Bonjol, saling tak kenal. Mereka baru mulai tawaduk 1 menit saja. Berhenti tawaduknya, dan Syekh Bonjol ini memberikan suatu mahkota. Mahkota yang begitu hebat kepada ayahanda guru yang 60 tahun disimpannya. Titipan dari sini. Apa kata ayahanda guru mengenainya? Yang ini sempurna hilangnya dalam metafisika. Sempurna hilangnya. Tawaduk aja kita 1 hari di situ, 3 bulan kita nggak bisa dimasuki tawaduk lain. Dicek jauh silsilahnya. Kenapa masih ini begitu hebat? Karena ilmunya sama. Nampak di sini terbayang bagi kita. Walau ini pun semuanya ada beberapa orang, tapi ma'rifatnya satu. Yaitu nurun ala nuri, ma'rifatnya satu. Ini saya sampaikan supaya kita tahu. Yang lebih hakikat itu bukan generasi yang ke-36 sampai ke-36. Yang lebih hakikat itu gurunya kualitas mursyid apa tidak? Dan jika itu kualitas sidik apa tidak? Itu yang paling terpenting itu. Inilah kenyataan. Sekarang, karena ini kita lihat dari silsilah yang belum terima. Sekarang kita lebih kecilkan lagi persoalannya. Dari Syekh Sulaiman Zudi saja akan kita tahu. Dari Syekh Sulaiman Zudi saja, bagaimana silsilah dari Syekh Sulaiman Zudi? Ini sekarang ya, akan kita buat nanti satu slide baru supaya kita tahu apa itu silsilah. Nah, terus lagi. Ya. Tadi ya dari Syekh Sulaiman Zudi, dia tuh punya murid di Indonesia saja yang terkenal. Di Jawa Syekh Muhammad Hadi Kirikusumo. Seluruh tarekat di Jawa dan Madura dari dia berasal itu. Bayangkan seluruh tarekat di Jawa. Malam muridnya aja 10.000 orang, tapi sekali sebulan. Ini mau yang kita juga pengikut nenek guru ayah. Ini berpesan,
kalau membuat suruh di Jawa beritahu ini pesannya ini kepada murid-muridnya. Ini Syekh Ali dari Mekah, ini Syekh Abu Wahab Abu Salam. Kampus suraunya 100 hektar. Kalau dia haul dari Saudi Arabia, dari Malaysia datang, menteri-menteri agama datang di Abu Salam. Ini menunjukkan kepada kita tarikatnya satu keilmuan. Siapa yang mengamalkannya? Kenapa ini bisa? Karena dia mendapat murid yang hebat. Saya sudah menguji, dia menjadi murid yang hebat, murid yang sidik. Ini kenapa hebat? Karena dia ini mendapat guru yang mursyid, dia itu murid yang sidik. Itu kenapa hebat? Persoalannya guru yang mursyid. Begitu juga lah moyang kita di Kota Kumpul mengangkat 8 orang syekh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang syekh. Ini sama-sama dinaikkan haji ke Mekah, sama-sama khalifah, sama-sama tahqiq. Inilah kakek guru kita turun kepada ayah guru kita. Nampaklah kepada kita yang persoalan itu guru yang mursyid. Apabila guru yang mursyid itu ada, tinggal kita menjadi murid yang sidik. Maka tarikatnya sebenarnya keilmuan. Hanya nggak usah orang-orang berpikir saya ketika pelana bukan di situ persoalannya ya. Bukan di situ. Bagi yang ini, bagi yang murid-murid yang ini, inilah ayahnya menjadi 33 bagi mereka. Bagi murid-murid yang di Abu Salam, ayahnya itu yang ke-33. Di sini nampak sama kita bahwa tarikat itu bukan untuk satu orang. Tarikat itu untuk murid yang sidik. Abang-abang kan mesti selamat dunia, saudara-saudara saya. Selamat di kubur, selamat di pada mahsyar, selamat di Ihdinas Shiratal Mustaqim. Kalau nggak menjadi murid yang sidik, kalau selamat di Ihdinas Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah 7, di padang mahsyar, di kubur. Kalau selamat itu wali atau enggak? Kalau kita bilang wali, tentu wali. Cuma kalau kita bilang kita ini wali, kena kita jatuh ya. Tepuk tangan dulu. Tuhan itu nggak mau kita wali. Tuhan itu mau kita hambanya. Kalau kita hamba sama dia, diberinya kita kekuasaannya. Tapi kalau kita timbul keakuan kita, dicampakkannya kita. Kan jelas itu selamat di kubur. Malaikat maut begini katanya ya. Nukar nanti rata. Di Ihdinas Shiratal Mustaqim jatuh semua orang wali-wali. Malaikat yang tertua jatuh. Dia lewat. Kita mesti lewat, bukan tak boleh lewat, harus lewat. Kalau lewat, tentu adalah wali. Untuk itu jalan dari titian, banyak wali, bang jatuh. Ada lihatnya bang ya. Ya, kita mesti tahu. Jadi nggak usah abang berpikir saya itu juga pelarang, itu tidak mungkin ya. Kalau mungkin kita membuat ijazah nanti, itu soal lain, soal pengakuan yang bukan yang penting murid yang sini dan lain-lain. Ini jago-jago semua ini kata ayah guru. Ayah guru bisa menghubungi mereka ini, bisa menghubungi mereka ini secara batinnya. Apa ayah guru bilang? Kalau bicara sama burung merbuk, memikat burung merbuk, kita mesti memikat burung merbuk, pakai burung merbuk. Kalau memikat rusa, merangkap rusa, kita mesti punya anak rusa, baru kita bujuk dia. Kalau kita mau ingin berkenalan dengan alam gaib, kita mesti punya rusa yang setara yang kawannya. Kita udah punya itu. Siapa itu? Ayah guru dia. Jadi jangan orang pikir-pikir, kalau saya duduk di sini, itulah pengganti ayah. Enggak, saya ini saudara kalian yang secara adat dituakan. Bersama-sama kita ke sana itu ya. Bersama-sama kita itu. Kalau nggak ada pula saya nanti, suruh kita banyak, nggak ada pemimpinnya. Ini masalah suruh yang banyak. Kalau masalah rohani, itu masalah ini. Yang saya disini dulu sebagai ketua surau, itu mesti kita abang-abang bedakan itu ya. Kalau sudah masuk ke sana, sama-sama lah kita merayap, ya begitu kan? Saya memahami abang-abang itu supaya nanti jangan di belakang hari anak saya itu kalian apakan pula apa namanya
biar menghormati pula. Kita nggak begitu, tarikat ini aneh. Ayah guru kita ini bukan anak, bukan menantu dari sini, bukan anak, bukan menantu. Yang ini bukan anak, bukan menantu dari sini, bukan. Yang ini bukan anak, bukan menantu. Itu abang-abang sudah paham. Karena nanti abang pikir, wah ini anak ayah, nanti anak Bang Haji pula, udah kacau kita ini. Sampai sekarang belum ada satupun cucu ayah itu banyak, ayah guru kita. Umurnya rata-rata 35 sampai 33. Belum ada satupun yang menjadi ketua BKS, belum ada satupun yang menjadi ketua surat. Anak kandung ayah itu ada satu orang khalifah namanya Ahmad Farki, khalifah tua. Bayangkan saja ya, waktu dia berumur 6 hari, dia itu sakit tetanus. Kata dokter, dari 100 anak yang sakit tetanus, 100 anak, 95% meninggal dunia, hanya 1% yang mati. Artinya 90% meninggal dunia, 1% mati. Artinya nggak ada yang hidup. Ayah anda guru buat ziarah kemarin, anda guru buat ziarah. Terjadi perjanjian, boleh hidup dengan satu syarat. Dibawa dia berziarah 7 hari, 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun, 3 kali 7 tahun. Nah, itu dibuat dia ziarah. Sekarang adik saya itu berumur 40 tahun, kan hebat itu. Lalai dia 1 kali, kena dia. Dan kalau nanti keadaan ini, saya sudah meninggal katanya, lanjutkan ziarah, gak usah bawa kemari, cukup kemas ke sini. Yang sana itu isinya di sini. Tepuk tangan dulu. Umur sudah 40 tahun, belum berrezeki menjadi jangan memasukkan tarikat pimpinan tawajuh itu belum. Padahal tempat duduknya paling tinggi di Medan karena adab tarikat tua. Ya, yang lain tarikat ini lain. Kalau dunia itu kita satu kandung zikrullah, tarikatnya satu kandung ma'rifatullah. Maka itu waktu saya datang tadi, waktu kita tak pernah berjumpa 9 tahun yang lalu saya kemari, kita rasanya bertangis-tangisan. Tepuk tangan dulu. Abang-abang berbahagia disambung kesimpulannya. Kesimpulannya. Nampak dari slide itu, ya, ilmu guru itu untuk semua murid, untuk saudara-saudara saya, untuk saya. Ibarat satu sumur, ayah guru itu memberikan sumur untuk tinggal timbanya kita. Kalau kita kuat dalam berkuliah, kuatlah kita dapat. Banyak kita dapat, berkuliah banyak kita dapat. Ayah anda guru itu 1 tahun buat mengabdi pada nenek, itu tak pernah jadi anak surau. Tidak ada mengasihkan hadiah orang ayah guru miskin, tapi dia diangkat nenek guru, karamahnya berjalan. Ada juga dulu 1 orang anak surau yang tak terkenal, 8 tahun dia hilang, tahu-tahu dia sudah menunjukkan apa namanya kekeramatan di hotel-hotel. Sesudah pulang dari luar negeri dia menunjukkan kekeramatan. Siapa yang bisa mengangkat tasbihnya, dikasihnya uang 50 juta, 5.000 US di luar negeri ya, bukan Indonesia. Siapa yang bisa mengangkat tasbih, dia akan bayar. Tapi kalau orang tak bisa mengangkat tasbihnya, mencoba, cukup bayar sama dia 500 US. Oh banyak duitnya dia, tak ada yang bisa mengangkatnya. Itu murid ayah anda guru, hanya diamalkannya guru ayah anda guru ini. Jadinya siapa yang mengamalkan itu dapat, tergantung ubudiyah kita itu. Maka pernah ayah anda guru kita berkata, pilihannya ada yang tak beramal 3 jam nggak setiap hari sama petoto-petoto senior. Ya, ayah tawarlah 1 jam setengah 1 hari, ada apa enggak? Diam. Ayah tawarlah 45 menit tapi setiap hari diam tidak. Ada khalifah tua, saya pernah 3 jam ya, cuma sekali seumur hidup saya. Ayah bilang, bagaimana tangan kalian mau disium? Kalau saya tangan saya disium orang, detik itu juga saya salurkan ke atas. Terlambat saya menyalurkannya, jatuh hukum syirik. Kan payah dia ayah dia. Tepuk tangan dulu.
bawah yang turun, kita nggak demikian ya. Nggak demikian, ini soal amal. Nah, sudah itu. Nomor 3, kita nggak mempersoalkan siapa yang ke-36. Orang nanti menyebutkan 36 siapa yang menyambung ke bawah. Bukan 36 satu orang nanti, bisa ya. Bukan 36 satu orang, siapa yang mampu menyambung. Bisa juga 2 atau 3, bisa juga nggak ada. Bisa juga nggak ada, hati-hati kita ini. Jadinya tarikat adalah metode ilmiah. Ini ilmiah. Siapa saja dapat berhasil menyampaikan ridha Allah bila mampu melaksanakan rukun dan syaratnya. Ini metode ilmiah. Syaratnya apa? Pertama, adanya hadiah. Sebelum berbisik, laksanakanlah dulu hadiah kepada Rasul. 1, 3. Yang kedua, menyebut nama Allah. Yang ketiga, pokoknya bisa ada mursyid. Itu ada syaratnya. Itu rukun dan syarat. Sehingga yang guru berkata itu kadang-kadang dia geleng kepala kepada kita. Kalau waktu kita itu kita laksanakan untuk beramal, kalau kalian mau 3 jam saya 1 hari, saya jamin kodok saja menjadi wali. Betul. Maka itu secara teori, ini teori yang saya sampaikan tadi, 1 orang wali bisa banyak wali, 8 orang, 7 orang wali muridnya. Teorinya, ini teorinya. Bisa 1 orang syekh menolorkan beberapa orang murid syekh yang asal murid itu sidik. Karena Allah Ta'ala itu mengikut kita. Kalau kita datang melangkah, dia datang berlari. Kalau kita datang merangkak, dia datang melangkah. Kita datang melangkah, dia datang berlari. Kalau kita datang berlari, dia datang secepat kilat. Ya, tergantung kita itu sebenarnya. Dia itu diam saja. Dia alam semesta ini ada listrik, ada udara, tergantung kita membuat pesawat, mengalirkan listrik. Allah Ta'ala menyediakan. Ya, tergantung kita. Secara teori. Tapi jangan berpikir bahwa kalau itu kita kandidat mursyid ini. Karena secara prakteknya itu sulit sekali. Coba ambil slide kedua lagi. Ini jangan kita pikir payah. Ini nenek moyang kita. Ini memiliki 8 orang murid. Ini sama-sama jago, saling sayang menyayangi, saling segan menyegani, sama-sama kasar, semua sama. Mereka ini pergi ke Mekah semua, cukup dengan nenek guru kasih uang logam 1.000 rupiah. Nah, ini pergi ke Mekah. Mereka langsung pergi ke Mekah. Zaman dahulu kala, kemana dia pergi ke Mekah? Ke arah matahari terbenam. Berangkat dari rumah ini dia jalan, meninggalkan anak dan istri. Dia berjalan ke arah matahari terbenam. Entah bagaimana sampai dia ke Mekah. Pulang, balik lagi dengan itu. 3 tahun, 4 tahun kemudian, dibalikinnya uang itu. Itu nampak sama kita. Waktu ini memberikan duit, uang itu, ini uang yang tak ada apanya, habis-habisnya. Karena sudah memakai mata beberapa rakyat tadi. Udah yang sana yang ngasih. Yang nerimanya pun nggak tahu keyakinan pada gurunya. Hidup uang itu. Sama-sama jago ini semua. Ini alasannya, saya selidiki. Tak ada dari 7 muridnya. Tidak ada dari 7 muridnya. Alasannya nggak ada, apanya nggak ada. Bekas-bekas ulama pun nggak ada. Kenapa? Bukan mereka ini kurang hebat. Yang 38 ini tidak mendapat murid yang sidik. Moyang kita di Buaya pada umur 80 tahun, datang ayah dan guru masih muda, berumur 30 tahun. Untunglah ayah guru kita datang. Inilah yang saya tunggu. Andai kata